Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Aldora Aprilia Putri. Pada kesempatan kali ini, aku bakal nonton salah satu video yang ada pada YouTube channelnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, judulnya itu Seminar Online Metodologi Penelitian, Implementasi Metodologi Penelitian pada Skripsi Akuntansi. Aku bakal nonton 30 menit ke depan. Nanti sisanya kalian bisa langsung lihat aja di YouTube channelnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Langsung aja yuk. Kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Mikrat MM. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Ismayudin Yulijar MM. Yang kami hormati narasumber seminar Profesor Dr. Eti Murwaningsari AK MMCA. Yang kami hormati para Kaprodi dan Sekprodi GPPM UPPM di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati para dosen pembimbing skripsi Prodi Akuntansi. Yang kami hormati rekan-rekan panitia penyelenggara seminar metodologi penelitian serta para peserta seminar metodologi penelitian yang berbahagia. Baik, pada kesempatan seminar metodologi penelitian dengan tema meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan penelitian yang berkualitas, ya, nanti akan langsung dipandu oleh moderator Bapak Ari Eksandi. Ya, untuk itu mari sama-sama kita buka acara seminar ini dengan melapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara selanjutnya saya serahkan langsung kepada moderator seminar Bapak Ari Eksandi SE MAKT kandidat doktor. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Beneran, Alam? Dengar nggak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya rasul. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zikni ilma warzuqni falma amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Haji Ahmad Amarullah, SPD MPD. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Hajah Siti Hanifah SEMM. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Mikrat MM. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Ismayudin Yulizar MM. Yang saya hormati pembicara pemateri Profesor Dr. Eti Murwaningsari AK MMCA. Kebetulan beliau dosen saya juga di Trisakti, S3 Trisakti. Salam hormat untuk Prof. Eti. Dan yang saya banggakan adalah teman-teman mahasiswa-mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Puji syukur kehadirat Allah SWT, di sore ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita semua masih tetap bisa menjalankan kegiatan kita yang insya Allah penuh dengan manfaat, yaitu mengikuti seminar metodologi penelitian hari ini. Salam hormat kita panjatkan kepada manusia terpilih, manusia sempurna, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada beliau, sehingga berkat risalah yang dibawa oleh beliau, kita mendapat pencerahan
untuk menjadi manusia yang berkemajuan. Baik, langsung saja saya coba perkenalkan pembicara metodologi penelitian akuntansi pada hari ini. Berikut biografi atau biodata dari pembicara kita pada sore hari ini. Baik, inilah pembicara kita pada hari ini, Profesor Dr. Ety Nurwaningsari, AK MM CA, adalah profesor di bidang akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta, menerima gelar doktor dari Universitas Indonesia dan memulai karirnya di tahun 1990 sebagai dosen di Universitas Trisakti, dan saat ini menjabat atau mendapat amanah sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Beliau banyak terlibat dalam berbagai penelitian dan publikasi. Juga telah mendapatkan atau sering mendapatkan hibah dari berbagai institusi, salah satunya dari Departemen Pendidikan. Dan telah menulis buku tentang pengantar akuntansi untuk derivatif pada tahun 2010. Banyak penelitian beliau yang dipublikasikan di berbagai jurnal nasional maupun internasional, khususnya yang terindeks Scopus. Seperti yang kita ketahui, jurnal-jurnal yang terindeks Scopus adalah jurnal-jurnal yang memang memiliki kualitas tinggi level internasional, di mana jurnal-jurnal ini juga dipresentasikan dalam konferensi internasional. Antara lain, pada konferensi Asia Pasifik tentang masalah akuntansi internasional di Las Vegas, Amerika Serikat tahun 2009. Pada konferensi Asia Pasifik tentang masalah akuntansi internasional di Gold Coast, Australia tahun 2010. Lalu pertemuan Asosiasi Akuntansi Amerika di Denver, Amerika Serikat tahun 2011. Pertemuan tahunan Asosiasi Akuntansi Amerika Serikat di Washington DC tahun 2012. Konferensi Bisnis dan Ekonomi Masyarakat Eurasia di Wina, Austria tahun 2016. Konferensi Internasional tentang Ekonomi Energi dan Kebijakan Energi di Berlin, Jerman tahun 2017. Lalu Institut Pendidikan dan Penelitian Athena Athena Yunani tahun 2018. Lalu Akademi Sains, Teknologi, Teknik, dan Manajemen Internasional Kairo, Mesir tahun 2019. Dan yang terbaru adalah dalam Konferensi Masyarakat Bisnis dan Ekonomi Eurasia di Lisbon, Portugal tahun 2019. Subhanallah, luar biasa sekali Prof. Ety, rekam jejaknya teman-teman ya untuk level internasional. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ekonomi di Universitas Airlangga, S2 Master of Management di Trisakti University, Jakarta, S3 Accounting Science Doctoral Program di Universitas Indonesia, dan beliau juga aktif di berbagai keanggotaan, salah satunya Ikatan Cendekiawan Muslimah Indonesia dan sebagainya ya, mungkin tidak perlu saya bacakan satu persatu untuk keanggotaan ini. Baik, teman-teman semuanya, itulah sekilas tentang biodata dari pembicara kita pada hari ini, Profesor Dr. Ety Nurwaningsari, AK MMCA. Mungkin untuk mempersingkat waktu agar proses seminar ini bisa berjalan maksimal, saya tidak perlu panjang lebar lagi menjelaskan tentang rekam jejak yang luar biasa dari pembicara kita sore hari ini, biar nanti beliau yang bisa mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman beliau bisa kita serap semaksimal mungkin, sehingga dengan harapan skripsi yang teman-teman sedang susun ini memiliki kualitas yang mumpuni, syukur-syukur kualitas level internasional. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Prof. Ety, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mungkin saya lanjutkan ke Prof. Ety.
Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, Prof. Sama-sama, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Tangerang, salam kenal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini kita masih diberi sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk share dan belajar tentang implementasi metodologi penelitian pada skripsi akuntansi. Dan selanjutnya, saya ucapkan salam kenal yang saya hormati kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, yaitu Bapak Dr. Ahmad Amarullah SPD MPD, salam kenal Bapak. Kemudian juga untuk Ibu Dekan Dr. Hajah Siti Hanifah SEMM, salam kenal Ibu. Kemudian juga Ibu Wadek 1 Dr. Mikrat MM, salam kenal Bapak. Wadek 2 Dr. Ismayudin Yulisar MM, salam kenal. Serta Kaprodi Akuntansi Bapak Ari Eksandi yang saat ini selaku moderator dan selaku mahasiswa saya di program Doktor S3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Ya, Prof. Ya, cepat lulus ya Pak. Amin, Prof. Terima kasih. Ini supaya dicontoh untuk mahasiswa. Pak Ari ini tekun gigi buat mahasiswa akuntansi. Serta tak lupa saya salam kenal juga untuk mahasiswa, mahasiswi prodi akuntansi yang Ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sharing Ibu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya. Selanjutnya Pak Ari, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? 2:30 ya. Maka bisa saya mulai ya Pak? Langsung dimulai atau saya kembalikan dulu? Langsung, Prof. Langsung. Langsung, ya. Mbak Dini, silakan. Dibesarkan nggak bisa, Mbak? Dibesarkan nggak bisa. Nah, ya. Topik kita hari ini adalah implementasi metodologi penelitian pada skripsi akuntansi. Di sini nanti saya akan memberikan sharing tentang apa itu penelitian, kemudian bagaimana analisisnya, hingga sampai ke bagaimana membuat Mendeley-nya, hingga sampai nanti implementasinya, implementasi ke skripsi dan implementasi ke publikasi. Nah, untuk pendahuluan, maka sekilas kita akan memahami tentang pengertian metode penelitian. Ini, ya, metode penelitian itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Apa
Apa yang dimaksud dengan cara ilmiah? Yaitu penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Apa itu rasional, empiris, dan sistematis? Lanjut. Rasional. Penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedang empiris, cara yang digunakan itu dapat diamati oleh panca indera kita, sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Sistematis, yaitu proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Itulah cara ilmiah. Lanjut. Lalu apa tujuan penelitian itu? Tentunya yang paling minim, yaitu pembuktian, lalu untuk pengembangan. Bagaimana dengan penemuan? Data yang diperoleh dari penelitian tersebut itu benar-benar baru, datanya yang baru, yang sebelumnya belum pernah diakui. Terus, apa yang kita buktikan? Data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian, ya, atas adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Ragu-ragu, maka kita upaya untuk membuktikan. Setelah kita buktikan, maka kita berupaya untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada tersebut. Lanjut. Lalu, klasifikasi penelitian. Penelitian itu ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, di mana masing-masing itu memiliki paradigma, asumsi, dan karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian itu dapat dilakukan dengan cara simultan, yang saat ini sedang juga, yaitu mixed method. Itu adalah kita mempelajarinya secara tersendiri, yaitu dari kualitatif, dari kuantitatif, kemudian kita kombinasikan dengan kualitatif. Nah, kemudian penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Di sini ada yaitu penelitian murni. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengembangkan teori yang langsung dipraktekkan. Kemudian terapan, penelitian terapan, apa tujuannya? Yaitu menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Lanjut. Penelitian berdasarkan tujuan umum. Ada penelitian eksploratif, ada penelitian development, ada penelitian verifikatif, ya. Nah, kalau eksploratif itu tujuannya mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Kalau pengembangan dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Verifikasi dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu.
Penelitian berdasarkan tarafnya, ada yang deskriptif, yang sederhana. Di sini penelitian itu hanya mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lain. Kemudian kalau analitik, di sini baru lebih dalam lagi, yaitu tidak hanya sekedar mendirikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antar variabel. Lanjut. Data. Ini yang tadi pertama, ya. Ini data ini sangat penting. Apa sih pengertiannya data? Data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, atau simbol. Apa fungsinya? Untuk membuat keputusan, perincian, evaluasi. Jenisnya apa saja? Data kuantitatif dan data kualitatif. Bagaimana cara pengumpulannya? Data primer dan data sekunder. Skalanya data nominal, ordinal, interval. Sumber datanya melalui wawancara, populasi, sampel, biasanya purposive sampling, atau observasi. Kita melakukan pengamatan di suatu tempat. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu, yaitu dari jenis data tadi. Data kuantitatif, data kualitatif. Data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misalnya, wanita itu cantik. Nah, itu kualitatif. Disampaikan dalam kata-kata, santun, pandai. Nah, contoh data melalui kuesioner. Data tadi diperoleh melalui kuesioner. Lalu data kategori. Misalnya, penelitian tentang PHK. Ada 3 golongan, 3 kategori. 1, perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. 2, perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. 3, tidak perlu diberi pesangon. Golongan itu bagaimana? Baik sekali, kemudian mulai baik sekali, baik, sedang, buruk sekali. Nah, itu berjenjang. Bagaimana kalau relatif? Sering, kadang-kadang, jarang, dan yang terakhir 4, jarang sekali. Dan data kualitatif itu bisa dikuantitatifkan, yaitu dibuat angka dalam bentuk orisinilnya maupun dalam bentuk ranking. Data ini diperoleh melalui wawancara dan
sifatnya adalah subjektif. Data kualitas subjektif sifatnya. Selanjutnya bagaimana dengan data kuantitatif? Nah, ini berbentuk angka-angka. Nah, itu di papan tulis itu angka-angka. Misalnya di akuntansi, laba 3 miliar, earning per share 0,2. Manajemen laba, kita cari dari rumus manajemen laba. Nah, ketemulah angka. Itu data kuantitatif. Lalu, bagaimana cara pengumpulan data? Data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh dari sumber pertama. Sumber pertamanya. Ya. Jadi, bisa dilakukan melalui wawancara, langsung bertanya ke orang yang bersangkutan, atau dari pengisian kuesioner atau angket. Sedang data sekunder itu adalah diperoleh dari sumber kedua, atau data itu telah diolah oleh pihak lain. Contoh, laba perusahaan X itu didapat dari laporan rugi laba perusahaan X yang mengolah tuh di perusahaan X tadi. Terus kita tinggal mengambil angka laba tersebut. Jadi kita tidak ada wawancara, tidak ada dari kuesioner. Nah, kita langsung aja mengambil labanya 3M. Itu kita pakai sebagai data kita. Data earning 3M perusahaan X. Perusahaan X2 2M, X3 3M. Dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Lagi contoh harga saham. Itu juga kita nggak langsung bertanya, tapi kita hanya bisa melihat dari BEI. Karena di sana sudah dilakukan pengolahan. Skala pengukuran. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ini skala ini dari sekarang ya sudah begini-begini aja skala ini. Data nominal, namanya aja nomi. Nominal artinya tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung, misalnya banyak pria. Sudah hanya cukup begitu. Ya. Banyaknya yang hadir. Nah, data nominal ini biasanya tes statistiknya kita menggunakan non-parametrik seperti uji binomium, uji cai kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Lalu data ordinal, order, punya urutan, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Contoh, ranking prestasi belajar, ranking 1 NIA 1000, ranking 2 980, ranking 3 970. Ya, jarak antar ranking ini berbeda. Analisis statistik non-parametrik seperti Kolmogorov-Smirnov, 1 sampel,
uji Wilcoxon, dan lain-lain. Data interval, data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contoh, data tes hasil belajar, tidak ada nilai nol. Angkanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis yang digunakan biasanya adalah uji T2 sampel, uji ANOVA, dan uji regresi. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksak daripada sosial. Di sini bisa menunjukkan perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan. Misalnya, suhu 20 derajat Celcius itu merupakan setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Itu tadi sekilas review aku tentang video seminar online metodologi penelitian yang topiknya implementasi metodologi penelitian dalam skripsi akuntansi. Untuk kelanjutannya jangan lupa kalian tonton di channel YouTube-nya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sama jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen karena di sana video-videonya itu bermanfaat semua buat kalian. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.